Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren caras ya. Sobat RH sekalian, kita akan membahas satu berita menarik ini ya. Soal Alvin Lim. Siapa dia? Memang kontroversial orangnya dan kasusnya juga, tapi kita pakai nasihat Ali bin Abi Thalib ya. Jangan lihat orangnya, tapi lihat apa yang dikatakannya ya. Jadi lihat the song, not the singer ya. Oke, coba kita lihat. Ini menarik karena yang dikatakannya ini ngeri-ngeri sedap ya. Ferdi Sambo tersangka, Alvin Lim belum puas, singgung kasus investasi bodong di PMJ hingga KM50 ya. Ini menarik apa yang disampaikannya. Sebagaimana disampaikan atau dimuat di media online oposisi cerdas ya. Ketua LQ Indonesia Law Firm Alvin Lim belum puas meski Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua, bahkan diancam dengan hukuman mati ya, karena pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Pasalnya Polda Metro Jaya dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kecolongan dengan hasil olah TKP di rumah dinas Ferdi Sambo, yaitu dihilangkannya barang bukti hingga rekayasa pembunuhan Brigadir Joshua. Belum lagi kasus kematian 6 laskar FPI di KM50 dan kebakaran gedung Kejagung yang diduga Ferdi Sambo terlibat dalam kasus tersebut. Ini harus dievaluasi oleh pemerintah, artinya ada yang bermasalah dengan kepolisian kita. Kepercayaan masyarakat kepada polisi sudah di titik nadir, kata Alvin dalam keterangannya. Menurut Alvin Lim, rekayasa dan penghilangan barang bukti pembunuhan Brigadir Joshua, bukti Kapolri dan Kapolda Metro Jaya sudah gagal. Kapolri dan Kapolda Metro Jaya sudah gagal dalam penegakan hukum di wilayahnya hingga terjadi rekayasa kasus di wilayah TKP Polda Metro Jaya, ujarnya. Karena itu Alvin Lim berpandangan lebih baik Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan Kapolri diganti dengan sosok orang yang bisa menuntaskan semua kasus hukum tersebut. Jadi sobat era sekalian, pendapat ini diamini, paling tidak diehokan atau dibicarakan atau diusulkan oleh Beni Kaharman juga ya, dari partai fraksi Demokrat, yang mengatakan lebih baik dinonaktifkan. Bahkan seorang pensiunan jenderal dengan pangkat terakhir kalau tidak salah irjen juga mengusulkan kepada saya, wah lebih baik ada penggantian biar kemudian kepercayaan terhadap Polri itu lebih meningkat. Kalau sekarang cenderungnya akan turun bahkan stagnan. Karena bagaimanapun Sigit Listio disebut juga dalam kasus KM50 karena posisinya pada waktu itu adalah Kabareskrim ya. Oke. Dan dalam penuntasan KM50 dia sudah menjadi Kapolri ya. Oke. Alvin Lim baiknya posisi strategis seperti Kapolri dan Kapolda Metro Jaya diganti saja dengan putra-putri bangsa yang mengerti hukum, punya integritas namun di luar institusi Polri, kata dia. Ini yang kemudian dicatat, apa mungkin ya Kapolri dan Kapolda itu di luar institusi Polri. Alvin Lim juga tegas meminta Kapolri mengusut tuntas kasus KM50 ya, that's good point. Nyawa 6 orang laskar FPI adalah nyawa anak bangsa, tidak kalah penting dari nyawa pengawal Ferdi Sambo. Harus diusut tuntas kembali tugasnya ya. Jadi sama-sama penting, maksudnya bukan satu lebih penting dari yang lain, sama-sama penting ya. Pasalnya orang yang melakukan penyidikan dalam kasus KM50 diduga dalam orang yang sama dengan kasus Duren 3. Kasus KM50 wajib dibuka kembali, apalagi Kadif Propam dan Karo Paminal yang menyatakan tidak ada pelanggaran adalah sama orangnya yang dinyatakan melanggar etik dalam rekayasa kasus Duren 3, ungkapnya. Kemudian tambah Alvin Lim, masalah investasi bodong yang hingga hari ini belum juga ditangani Polda Metro Jaya. Ia mengatakan bahwa para korban investasi bodong meminta agar pemerintah mendengar aspirasi masyarakat.
Juga segera mencopot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya yang sudah gagal memproses kasus investasi bodong di Polda Metro Jaya yang mandek sudah bertahun-tahun. Kasus mahkota dengan terlapor Raja Sabta Oktohari sudah hampir 3 tahun tidak ada penetapan tersangka. Malah Kapolda sibuk teletabis dan pencitraan tinju dengan emak-emak, sindirnya. Jadi investasi bodong ini sepertinya yang melibatkan putranya ini ya, kayaknya putranya Osman Sabta ini, Raja Sabta ini ya. Kita nanti cek ya. Ia mengatakan korban investasi bodong butuh Kapolda dan Kapolri yang berani memproses hukum para pemilik investasi bodong. Kabar Eskrim di Mabes sanggup P21 Indosurya, Fahrenheit dan DNA Pro, sedangkan Kapolda Metro Jaya tidak mampu memproses kasus mahkota dan Oso Sekuritas, sindirnya lagi. Selain kasus mahkota dan Oso Sekuritas, kasus Minapadi dan Narada juga mandek di Subdit Pismondev Polda Metro Jaya. Saya minta agar Mahfud MD soroti oknum PMJ yang diduga terima uang perlindungan hukum dari para pengemplang investasi bodong ini. Hal ini selain merusak citra polisi, membuat para investor takut untuk taruh dana ke Indonesia, kata Alvin Lim mewakili korban Narada dan Minapadi di Polda Metro Jaya. Para korban investasi bodong sangat kecewa atas kegagalan Kapolda Metro Jaya menangani kasus investasi bodong di Polda Metro Jaya. Kami sedang diskusi untuk mengadakan demo agar Kapolda Metro Jaya dicopot saja. Masyarakat butuh Kapolda yang mampu berantas kejahatan, bukan teletabis, peluk-pelukan dan pencitraan, tegas Alvin. LQ Indonesia Law Firm tetap konsisten membantu para korban investasi bodong walau lawan raksasa yang dilindungi oknum petinggi aparat. Masyarakat silakan hubungi kami ya untuk pendampingan hukum. Nomor HP-nya tidak saya sebutkan. Jadi sahabat era sekalian, rupanya banyak sekali yang dipersoalkan ya. Tetapi intinya adalah dalam konteks ini ya, yang langsung kepentingan publik, yang juga ada rasa keadilannya, itu adalah KM 50 karena ini menyangkut nyawa manusia. Kalau soal investasi apakah penting? Ya penting juga ya, saya juga pernah merasakan ya, tapi ya sudah saya relakan saja ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah memang dalam kasus ini kita membutuhkan orang-orang yang mau dan berani bicara tentang KM 50 lagi. Karena ini adalah soal kemanusiaan juga, sama seperti Brigadir J. Dan terima kasih kepada Alvin Lim yang mau ngomong soal ini ya. Karena perlu orang-orang seperti Alvin Lim ini yang katakanlah bukan seorang muslim tapi mau bicara KM 50. Sebagaimana misalnya saya dan banyak rekan lainnya yang seorang muslim tapi mau ngomong soal keadilan bagi Brigadir J. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan mendekati hal-hal seperti ini dari sudut agama, dari sudut sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Tapi lihatlah ini dari sisi kemanusiaan. Jangan juga dekati dari sisi persaingan politik, cebong, kampret, kadrun. Tapi lihatlah ini dari sisi kemanusiaan. Nah, kalau melihat ini dari sisi kemanusiaan, maka yang diharapkan adalah keadilan ya, terhadap orang yang sudah dibunuh, orang yang dihilangkan nyawanya, plus keluarganya atau ahli warisnya. Dan di sisi lain ini adalah tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Dan kemudian ketika ada anak bangsa yang dihilangkan nyawanya secara unlawful killing, secara tidak benar ya, padahal mereka bukan penjahat, mereka tidak sedang melakukan kejahatan dan juga bukan DPO, daftar pencarian orang, maka sesungguhnya negara sudah sangat bersalah. Jadi banyak orang mengatakan begini sobat era sekalian ya. Ketika surveillance itu terjadi kontak dengan Laskar FPI, lalu yang disalahkan Laskar FPI. How come? Karena mereka tidak sedang melakukan kejahatan, mereka dikuntit. Pertanyaannya adalah kalau kita bicara causa primanya adalah penguntitan. Kalau mereka tidak dikuntit, kan tidak akan terjadi bentrokan apa-apa. Nah, saya miris mendengar ketika Mahfud MD pernah mengatakan karena Laskar FPI menunggu, kalau tidak ditunggu tidak ada bentrokan. Lah, kok bisa begitu ya?
Kalau misalnya surveillance itu sudah ketahuan, ya harusnya digagalkan surveillance itu, nggak perlu dilanjutkan. Toh mereka tidak sedang melakukan apa-apa, pengerahan massa dan lain sebagainya. Kalau misalnya tidak tahu, kalau mereka membawa anak kecil, ya kan, membawa istri dan lain sebagainya untuk tujuan pengajian misalnya, maka berarti kan teknik penguntitan dan lain sebagainya itu tidak canggih. Mereka tidak mengerti informasi yang sesungguhnya. Nah, kecuali patut diduga bahwa penguntitan itu ada maksud-maksud tertentu. Seperti misalnya Habib Hanif mendapatkan salam dalam tanda kutip jari tengah dari seorang yang bertato. Kita tidak tahu siapa itu orang yang bertato. Dia membuka kaca jendelanya, ya, kemudian dia menyampingin mobil Habib Hanif yang berisi anak kecil, istrinya, lalu dia tunjukkan jari tengahnya. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kan tanda FUCK. Nah, sobat era sekalian, yang seperti ini yang harusnya jauh lebih dikedepankan ketimbang tiba-tiba Komnas HAM bicara tentang kepemilikan senjata api, bicara menyerang petugas dan lain sebagainya. Ini aneh menurut saya, ya. Kalau kita bicara kausa primanya itu kan penguntitan. Dan ketika penguntitan itu diketahui, ya harusnya penguntitan dibatalkan. Cukup dilakukan pemantauan jarak jauh misalnya. Kan teknologi sudah demikian canggihnya. Kalau mereka memang mau mengerahkan kekuatan, lah kenapa ke luar kota, bukan ke dalam kota, kan aneh. Dan saya kira juga tidak akan mampu juga menjebol apa-apa seandainya mengerahkan kekuatan. Jadi logika kita dibolak-balik dengan kasus KM50 ini, sobat era sekalian, ya. Makanya kemudian bagi orang yang paham betul sense of justice dalam kasus KM50 ini akan paham bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan yang sengaja ditutup-tutupi dan tidak ingin dilakukan investigasi secara mandiri. Komnas HAM dalam konteks ini sudah mandul, Kompolnas juga mandul, Kemenko Polhukam juga mandul, karena tidak ada kekuasaan atau bagian dari kekuasaan yang peduli dengan nyawa 6 anak manusia ini. Masyarakat juga terbelah antara cebong, kampret, dan kadrun, sehingga kita tidak melihat lagi jalinan kemanusiaan untuk menyelesaikan kasus ini, kecuali melihatnya dari sisi kepentingan politik, kepentingan persaingan kekuasaan, dan lain sebagainya. Nah, fortunately ini tidak terjadi di kasus Brigadir J, di mana masyarakat kompak, civil society-nya kompak, tidak memandang ini suku, agama, ras, dan antar golongan. Mudah-mudahan cara pandang mereka yang mendukung pengungkapan Brigadir J ini sama ketika mereka melihat KM50. Sama, bahwa yang meninggal adalah warga negara yang tidak berdosa dan tidak sedang melakukan kejahatan apapun. Ingat, tidak sedang melakukan kejahatan apapun. Itu yang paling penting, ya. Karena dalam kasus KM50 itu clear mereka tidak sedang melakukan kejahatan apapun. Ketika terjadi serang menyerang, tembak menembak dengan petugas, melawan petugas dan lain sebagainya, itu kan versi yang dibuat oleh penegak hukum sendiri tanpa mereka mampu membela diri. Karena mereka sudah dihilangkan nyawanya semuanya. Begitu sobat daerah sekalian, ya. Oke, sobat semuanya, nanti kita akan akan update dengan hal-hal lainnya. Yang penting dengarkan lagu ini, 1 dari 10 lagu yang sudah bisa di-download di platform-platform music. Apa judul? Jelang Akhir Kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Tafakurku di malam hari, di waktu yang sesunyi ini, tak kuasa ku menahan sedih dalam hari yang terus berganti.
Berapa lagi perjalanan hidup yang kau berikan, ya Tuhan. Tak seberapa amal dikerjakan dibanding dosa yang kami lakukan. Ya Allah, ya Rabbi, Kaulah segala